Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Blandari dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hambatan perkembangan remaja. Hambatan perkembangan remaja, pengertian hambatan sendiri menurut KBBI artinya halangan atau rintangan. Sedangkan pengertian perkembangan remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hambatan perkembangan remaja adalah rintangan yang dihadapi remaja dalam proses perkembangannya. Nah, di sini ada beberapa faktor terkait dengan hambatan perkembangan remaja. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internal sendiri, yang pertama ada intelijensi. Intelijensi merupakan salah satu patokan untuk menganggap seorang remaja sanggup atau tidak dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Seorang remaja yang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi cenderung lebih mampu dalam berkembang karena dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebaliknya, remaja yang memiliki tingkat intelijensi yang rendah cenderung kurang mampu dalam berkembang karena kurang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang kedua, ada fisik dan motorik. Perubahan fisik di masa remaja tampak sangat kentara dan sangat cepat. Apabila pertumbuhan fisik tersebut tidak proporsional, remaja biasanya cenderung akan merasa tidak percaya diri. Hal ini juga termasuk dengan remaja memiliki cacat fisik dari kecil. Mereka cenderung memiliki keterbatasan untuk beradaptasi ataupun bersosialisasi karena kondisi fisik mereka. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab perkembangan remaja menjadi terhambat. Yang ketiga, ada perkembangan kognitif dan bahasa. Kemampuan kognitif dan bahasa pada remaja adalah aspek penting dari asupan informasi pada remaja. Kemampuan linguistik dan kognitif yang terbatas akan menyebabkan buruknya kemampuan sosialisasi remaja. Sebab informasi yang didapatkan oleh remaja tidak dapat diserap dengan baik. Akibatnya, perkembangan remaja bisa terhambat. Setelah faktor internal, terdapat juga faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama, terdapat satu kesalahan cara orang tua mendidik. Sebagai bagian dalam sosialisasi primer, orang tua merupakan kunci awal dari pendidikan manusia setelah dilahirkan. Didikan orang tua yang baik akan menghasilkan perkembangan seorang anak yang baik juga. Nah, sebaliknya, apabila pola didik dari orang tua yang buruk, seperti manjakan dan mengacuhkan, bisa membentuk pribadi remaja yang buruk. Faktor yang kedua ada teman bergaul atau lingkungan. Pergaulan merupakan faktor dari luar yang dapat berpengaruh besar terhadap kemampuan remaja untuk berkembang. Pergaulan yang buruk tentu akan membawa pengaruh buruk pula bagi remaja. Akibat hambatan dari pengaruh buruk tersebut, remaja akan menjadi sulit berkembang dengan baik. Nah, contoh dari pergaulan yang buruk itu seperti minuman keras, pornografi, dan tawuran. Faktor eksternal yang ketiga ada media massa. Media massa merupakan sumber informasi dan agenda sosialisasi.
Informasi yang terkandung di dalamnya bisa masuk ke dalam pikiran manusia dan bisa mengubah sikap manusia juga. Media massa memiliki pengaruh besar karena pada usia remaja merupakan usia mencari jati diri. Nah, hal itu dapat mereka cari melalui sumber informasi dari media massa. Tanpa adanya kontrol, sumber informasi yang buruk ini bisa mempengaruhi sikap seorang remaja. Nah, ini dampak-dampak dari terhambatnya perkembangan remaja. Yang pertama, tidak memiliki hubungan yang matang dengan teman sebaya. Teman sebaya ini merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan remaja, teman-teman. Apabila proses perkembangan remaja ini tidak berjalan dengan baik, remaja bisa saja kesulitan dengan adaptasi dengan teman-temannya. Yang kedua, kurang mampu beradaptasi dengan etika yang berlaku. Dan ketiga, tidak mampu bertanggung jawab atas diri sendiri maupun orang lain. Hal ini disebabkan oleh perkembangan yang kurang baik. Remaja bisa saja bingung memaknai dan mengingat bagaimana cara untuk saling peduli, bagaimana merawat orang lain untuk kebaikan bersama. Upaya-upaya yang bisa dilakukan ini yang pertama, mengetahui kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Yang kedua, bisa dengan memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga dengan mental dan pribadi melalui pelajaran agama budi pekerti dan etika. Dan yang ketiga, menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal demi perkembangan pribadi yang wajar. Upaya pencegahan di lingkungan keluarga ini bisa dengan menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, di mana hubungan antara ayah, ibu, dan anak-anak tidak dapat percekcokan atau pertengkaran yang berarti. Berikan kasih sayang yang wajar kepada anak-anak, namun perlu diperhatikan, jangan sampai memberi kasih sayang berlebihan yang bisa berakibat anak menjadi manja, atau bisa menjadi anak yang acuh, anak yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Upaya pencegahan di lingkungan sekolah. Bisa dengan mengusahakan supaya sekolah menjadi lapangan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental dan moral anak didik. Ini bisa dengan beberapa ekstrakurikuler. Dan yang kedua, guru, buku, pegawai, pengaturan, dan alat-alat yang ada di sekolah diharapkan agar dapat membawa anak didik kepada pembinaan mental yang sehat, moral yang tinggi, dan pengembangan bakat, sehingga anak dapat lega dan tenang, dan pertumbuhannya dan jiwanya tidak goncang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.